Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi pada pembicaraan masalah sampah. Kali ini akan saya tunjukkan eh, desain atau tempat pemilahan sampah. Mungkin ini tidak ideal, tetapi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ya untuk rekan-rekan ataupun untuk mahasiswa untuk membuat tempat pemilahan. Jadi terkadang kita sudah terpatri bahwa pemilahan itu demikian sulitnya. Tapi kalau memang kita sudah bisa memilahkan dan biasa memilahkan, saya kira tidak ada kata-kata yang sulit, bahkan semua mempunyai nilai ekonomi. Jadi contoh yang pertama misalnya seperti di tempat ini, saya memang mempunyai pemilahan ada beberapa. Yang pertama saya akan memilahkan sampah organiknya. Sampah organik itu sampah yang dapat membusuk, kemudian akan saya manfaatkan sebagai kompos, karena saya mempunyai lahan seperti kebun di belakang, kemudian juga mungkin untuk tanaman-tanaman bunga. Nah, ini sebetulnya dua tempat dengan itu kalau misalnya ini setengah tahun saja, ini untuk saya yang satu keluarga 5 jiwa itu tidak penuh selama setengah tahun. Karena apa? Karena memang sampahnya itu dari hari ke hari itu menyusut, karena memang ada proses pembusukan sampah itu sendiri. Jadi biasanya sampah saya taruh di sini, kalau pas misalnya saya sempat saya sasah, kemudian saya semprot dengan cairan EM4 di atasnya. Kalau tidak, biasanya saya tutup dengan tanah untuk sampah-sampah yang mungkin akan menimbulkan bau ataupun mengundang lalat. Jadi seperti itu. Jadi ada dua tempat sebetulnya. Jadi begitu satu tempat penuh seperti ini misalnya, satu tempat penuh itu kemudian saya tutup. Saya pindah ke tempat yang lain. Pada saat saya pindah ke tempat yang lain, ke tempat ini dan ini penuh, yang di sini pasti sudah jadi. Karena sudah setengah tahunan lebih gitu, pasti sudah jadi. Saya tinggal memanen saja. Loh, apa tidak menimbulkan lalat? Memang kalau yang baru kemudian memang tidak kita semprot dengan EM4 ataupun tidak kita tutup dengan tanah, memang akan menimbulkan lalat. Tetapi bau, saya kira kok saya yang sedekat ini itu sudah terbiasa seperti ini, saya tidak mempunyai gangguan terhadap bau yang tidak enak. Ya, jadi pada saat saya panen kemudian saya ayak. Kemudian kalau yang masih kasar, saya kembalikan lagi sebagai starter, sebagai campuran kompos awal untuk tempat yang berikut. Jadi akan seperti itu terus sepanjang masa, jika kita tidak terasa bahwa kita sebetulnya punya stok tentang stok kompos, ya, yang kadang-kadang saya juga pakai di kebun sendiri, kadang-kadang juga saya kasihkan kepada tetangga, kadang dipakai untuk pot-pot bunganya sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, ini ada kertas. Kemudian ini plastik. Karena kalau kertas dan plastik ini, walaupun ini sama-sama anorganik, tapi kalau tercampur ini, pembeli sampah itu akan menerapkan harga yang paling rendah dari dua campuran. Jadi kalau misalnya kertas 2.000 kemudian plastik mungkin 1.000, maka dia akan mengambil harga 1.000. Tapi kalau sudah dipilahkan seperti ini, apalagi ini kondisinya kondisi masih pada bersih karena memang ini timbulan sampah yang diakibatkan oleh sampah sumber pertama, maka ini masih relatif bersih sehingga memang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Saya biasanya 3 atau 4 bulan sekali saya jual ini. Nah, ini adalah kaca. Kaca saya pilahkan. Ada kaca yang berwarna saya pilahkan dan kaca bening saya pilahkan. Karena memang permintaan konsumen ataupun permintaan para pelapak itu, dia memintanya adalah jenis kaca tapi yang memang punya karakteristik yang sama, sehingga ini akan saya pisahkan sehingga mungkin nanti insya Allah mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, ya. Jadi itu, jadi saya memilahkan antara lain kaca, kemudian ada kertas, ada plastik, kemudian ada yang organik, kemudian di sana ada besi-besi seperti itu, sebelah sana, ya, itu besi. Itu kalau besi memang nilainya tinggi gitu ya, kilo bisa sampai 6 sampai 7.000, sehingga memang
itu dalam waktu yang lama, kemudian mungkin itu saya sendirikan karena memang harganya cukup tinggi apabila tidak tercampur dengan barang yang lain. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari pemirsa semua untuk bisa mulai dari rumah, mulai dari sumber yang terkecil untuk bisa memilahkan sampah. Apabila Anda tidak akan menjual sampah-sampah ini secara individual, Anda bisa sedekahkan saja kepada mungkin pengelola sampah yang ada di wilayah Bapak dan Ibu untuk disedekahkan saja. Nantinya pasti akan mempunyai nilai jual yang tinggi kalau memang sudah terpilah seperti itu. Saya kira itu, silahkan artinya tayangan ini walaupun mungkin sedikit, tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.